Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Kiranya malam hari ini kabar sukacita ada pada kita semuanya, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan. Dan malam hari ini saya membawakan satu tema, yaitu hidup berkemenangan setiap hari. Namun sebelumnya, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pemberitaan firman malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi kepada Engkau malam hari ini buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, menyertai, memberikan kekuatan bagi kami. Sampai malam hari ini Tuhan, kami dapat lagi mendengar kebenaran firman-Mu. Sebab itu Bapa, mari urapi kami semuanya. Biarlah Tuhan buat kami mengerti firman-Mu malam hari ini. Kuatkanlah kami oleh firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kehidupan. Sebab firman-Mu memberikan kami kehidupan, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan setiap hari. Urapi jugalah hamba-Mu dengan pengurapan yang tidak terbatas, agar kami boleh diajar, agar kami semuanya mengerti setiap perkataan Kristus yang membangun kami. Sebab itu Bapa, berbicaralah lewat renungan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, malam hari ini firman Tuhan saya sampaikan kepada kita. Saya mulai pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku, rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan hidup berkemenangan. Senantiasa rancangan hidup berkemenangan setiap hari. Percayalah bahwa Tuhan tidak memiliki rancangan yang jahat. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita. Dan salah satu rancangan Tuhan sejak kita diciptakan, sejak manusia diciptakan, adalah agar manusia hidup berkemenangan setiap hari. Demikianlah firman Tuhan dikatakan dalam Kejadian, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan memberkati manusia itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menaruh satu potensi dalam kehidupan manusia, yaitu potensi untuk hidup di dalam kemenangan. Makanya firman Tuhan berkata, taklukkanlah bumi. Kalau di dalam pembacaan kita di dalam 1 Yohanes tadi dikatakan,
bahwa orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus adalah orang-orang yang mengatasi dunia, mengalahkan dunia, menaklukkan dunia. Artinya, kalau kita mau hidup berkemenangan, kalau kita mau potensi Allah itu hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang pemenang, berkemenangan setiap hari, maka tidak ada hal yang kita kerjakan kecuali percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Saudara, mengapa kita harus hidup berkemenangan setiap hari? Kita harus sadar bahwa kita berasal dari Allah, bukan? Dan kita sedang ditempatkan di tengah-tengah dunia yang berada di dalam kuasa si jahat. Sekali lagi, kita berasal dari Tuhan. Kita adalah ciptaan Allah sendiri. Dan kita sedang ditempatkan di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini. Kita berasal dari Allah, kita produknya Tuhan. Dan kita ditempatkan di bumi untuk mempengaruhi bumi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita ada di tengah-tengah dunia. Kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini memiliki banyak kesukaran. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1, pada zaman terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar ini adalah kesukaran-kesukaran yang sedang terjadi di akhir zaman ini, dan kesukaran-kesukaran ini sudah ditunggangi oleh iblis. Kesukaran-kesukaran ini adalah kesukaran-kesukaran yang disebabkan oleh kuasa si iblis, sehingga kesukaran ini menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi kita. Dan akibat dari kesukaran yang disebabkan oleh si jahat itu, manusia dikatakan mulai mencintai diri sendiri. Manusia mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Manusia memberontak terhadap orang tua dan pemimpin. Tidak suka hal yang rohani. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, terkadang kita menjumpai orang-orang sekeliling kita, mungkin di dalam gereja. Mereka beribadah, tetapi mereka sebenarnya enggak suka yang rohani. Hidup di dalam kebencian. Mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah yang disebabkan oleh iblis. Kesukaran-kesukaran yang disebabkan oleh iblis tadi. Manusia mencintai diri sendiri. Manusia mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Manusia hidup sombong, suka menghujat. Jika kita perhatikan di halaman-halaman sosial media, entahkah itu di Facebook, entahkah itu di Instagram, manusia sudah mulai saling menghujat. Bahkan lebih miris lagi, dengan alasan-alasan rohani, dengan alasan-alasan teologi, seorang pengkhotbah yang satu menjelekkan, menjatuhkan, menghujat pengkhotbah yang lain. Seorang hamba Tuhan yang satu mulai menjatuhkan hamba Tuhan yang lain, menghujat hamba Tuhan yang lain. Manusia sudah mulai hidup sombong. Saya tidak membatasi manusia. Oh, kalau dia hamba Tuhan bukan manusia. Hamba Tuhan manusia, jemaat juga manusia. Tetapi karena hidup di dalam kesombongan, maka sering sekali kita temukan hamba Tuhan yang satu merasa dirinya lebih daripada hamba Tuhan yang lain, sehingga dia menjatuhkan hamba Tuhan yang satu. Itulah keadaan sukar di zaman akhir ini. Manusia suka memberontak terhadap orang tua, suka berontak terhadap pemimpin. Bukankah hari-hari ini terkadang kita temukan orang suka ke gereja, tetapi hidupnya tetap saja tidak suka yang rohani. Hidup di dalam kebencian.
Itulah sebabnya mereka beribadah tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, rancangan si jahat selalu berbanding terbalik dengan rancangan Tuhan. Jika kita melihat di dalam Alkitab misalnya, rancangan Tuhan itu kepada kita adalah rancangan yang kita tetap naik dan bukan turun. Tapi iblis mau kita tetap turun dan tidak pernah naik. Rancangan Tuhan itu bagi kita bahwa kita akan tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi iblis tidak suka dengan rancangan itu. Iblis memiliki rancangan kita akan menjadi ekor dan tidak pernah menjadi kepala. Oleh sebab itulah kita perlu berkemenangan mengatasi dunia ini, sehingga prinsip-prinsip dunia tidak berlaku dalam kehidupan kita. Justru kita mengatasi prinsip dunia dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana caranya hari-hari ini menjadi jemaat Kristus? Tentunya saudara semuanya mau kita semua menjadi jemaat Kristus yang hidup berkemenangan setiap hari, bukan? Bagaimana caranya menjadi jemaat Kristus yang hidup berkemenangan setiap hari ini? Yang pertama saudaraku, saya mau sampaikan kepada kita, percayakanlah hidup kita kepada Yesus setiap hari. Sekali lagi, kalau kita mau hidup berkemenangan setiap hari, percayakanlah hidup kita kepada Yesus setiap hari. Saudaraku, jika Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka kita tahu bahwa iman bukanlah apa yang hendak kita percaya, tetapi iman adalah kita mempercayai firman Kristus. Sekali lagi saudara, iman bukanlah apa yang hendak kita percaya, tetapi iman adalah kita mempercayai firman Kristus. Iman tidak berbicara tentang apa yang kita mau percaya. Oh, saya percaya begini, saya percaya begitu, saya percaya begini, saya percaya begitu. Bukan. Iman itu harus jelas percaya kepada firman Kristus. Bukan percaya kepada apa yang Anda mau percaya, tapi percayalah kepada janji-janji Tuhan. Saudaraku, ciri-ciri orang yang hidup dalam iman, salah satunya adalah orang yang menerima firman setiap hari. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata-kata menerimanya, ini menerima bukan hanya sekali, tapi kata menerima ini bentuknya kontinu. Menerima apa? Kalau kita melihat konteksnya di dalam teks ini adalah orang-orang yang menerima firman. Sebab pada mulanya adalah firman. Allah itu adalah firman itu sendiri. Oleh sebab itu, orang-orang yang hidup di dalam iman, mereka adalah orang-orang yang menerima firman setiap hari. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus setiap hari, adalah orang-orang yang menerima, orang-orang yang membaca dan merenungkan firman setiap hari. Bukankah demikian juga dikatakan di dalam Perjanjian Lama? Ketika orang-orang Israel mau memasuki daerah Kanaan, Tuhan berpesan kepada Musa, dan pesan yang sama disampaikan juga kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, kata firman Tuhan, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Jadi saudaraku, ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman yang pertama adalah orangnya suka menerima, orang yang menerima firman setiap hari dan merenungkan firman itu setiap hari. Ciri yang kedua, saudara, saya bacakan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Jadi saudaraku, orang percaya, jika kita melihat di sana, adalah orang yang taat atau tunduk kepada Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang hidup dalam iman, yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus, adalah orang yang taat atau tunduk kepada Tuhan. Sebab saudara, tahukah kita bahwa di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudaraku, kesimpulan kita lewat perenungan firman hari ini, ketahuilah bahwa kita berasal dari Allah dan kita berada di dunia yang penuh dengan permasalahan. Selama kita hidup di dunia ini, ada masalah di mana-mana. Dunia tidak menjanjikan kebaikan, sebab firman Tuhan juga mencatat bahwa dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Kita harus hidup berkemenangan setiap hari. Bagaimana kita hidup berkemenangan setiap hari? Firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah, mari mempercayakan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Dan jadikan Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kemenangan setiap hari. Sebab jika Tuhan bersama kita, jika Tuhan di pihak kita, lebih lagi jika Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Sebab itu, alamilah firman Tuhan, percayakan hidup kepada tuntunan Tuhan, percayakan hidup kepada Yesus, dan percaya di dalam pimpinan Tuhan dengan tunduk kepada Tuhan lewat firman-Nya. Dan alamilah hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan yang hebat seperti Engkau. Malam hari ini kami tahu bahwa ketika kami diciptakan, Tuhan memiliki satu rancangan atas hidup kami, bahwa kami akan hidup berkemenangan setiap hari. Tetapi hari-hari ini mungkin ada beberapa di antara kami yang hidup tidak mengalami kemenangan. Justru tekanan hidup membawa kami semakin turun dan bukan naik. Tetapi Bapa, malam hari ini kami percaya kepada firman-Mu. Engkau mampu mengangkat kami kembali. Engkau mampu mengangkat kami dari dalam kekelaman hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup. Sebab itu Tuhan, ajar kami percaya. Tambahkanlah iman percaya kami, sehingga kami percaya kepada janji-Mu. Karena Engkau berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada nama Yesus adalah orang-orang yang mengalami kemenangan setiap hari. Sebab itu Bapa, kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mau belajar taat atas kepemimpinan-Mu atas hidup kami. Tolong kami, berilah kami hidup berkemenangan. Bapa, malam hari ini aku berdoa bagi setiap pendengar firman-Mu malam ini. Kalau ada di antara mereka yang selama ini hidup di bawah tekanan hidup dan tidak pernah mengalami kemenangan,
Bapa, aku berdoa pertolongan-Mu bagi mereka. Aku berdoa biarlah Tuhan belas kasihan-Mu bagi mereka. Angkat mereka Tuhan dari titik terendah hidup mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit kami sudah disembuhkan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semuanya. Bagi saudara yang mendapatkan berkat lewat renungan ini, boleh sharing firman Tuhan ini kepada teman-teman sekeliling kita, dan boleh subscribe YouTube channel kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.